Mungkin sebelum kita masuk, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau bertanya? Kalau belum ada pertanyaan dan lain-lain, selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita pada malam ini, Pak Numan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Numan. Ya, terima kasih Pak Indra. Ya. Ini Bu narasumber ya, sudah siap? Siap Pak Moderator. Iya, iya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mulai aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan banggakan, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kota Tidore Kepulauan, Bapak Abdul Wahid Saraha, APMH. Beliau yang terus melakukan inovasi-inovasi dalam rangka penguatan pengadaan barang jasa, khususnya di Kota Tidore Kepulauan. Dan selalu standby di setiap pertemuan kita, sudah malam ketiga ya. Kemudian Ibu Ica selaku narasumber pada pembahasan tryout kita pada malam hari ini. Kemudian para narasumber yang sempat bergabung pada malam hari ini. Jadi Zoom kita ini kan ada 5 pertemuan ya. Jadi kita punya 5 narasumber. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta atau dalam istilah virtual kita itu biasa dinamakan partisipan. Kemudian kawan-kawan dari bagian pengadaan barang jasa Kota Tidore Kepulauan yang sempat hadir dan mengikuti virtual kita malam ini. Kemudian dari hari Jumat malam dan Sabtu malam, tentu telah banyak yang telah dipelajari dan mudah-mudahan sebagian besar tersimpan dalam memori Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu mengikuti ujian sertifikasi, yang sebenarnya Bapak Ibu dapat menjawab soal dengan benar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan. Olehnya itu, sebagai umat beragama, tak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan Sang Pemberi karunia dan nikmat yang melimpah ruah kepada penghuni bumi ini, khususnya kita manusia, sehingga aktivitas-aktivitas keseharian kita masih bisa kita jalani. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memandu dan memfasilitasi Bapak Ibu para peserta untuk berkomunikasi dengan narasumber kita malam ini, narasumber yang tentunya sangat luar biasa dengan seabrek pengalaman. Maka dari itu, tidak lengkap rasanya kalau saya tidak menyampaikan sedikit profil narasumber sebelum nantinya kita mempersilahkan narasumber untuk membahas soal-soal tryout. Profil beliau mungkin profil singkat ya. Jadi nama beliau adalah Aisyah Ahmad, ST MSc. Biasa kita panggil Ibu Ica. Jadi nanti kalau berkomunikasi nanti dipanggil Ibu Ica aja. Kemudian jabatan beliau adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kota Ternate. Kemudian beliau juga aktif di IAPI. Beliau juga aktif di PAKPI. Kemudian pengalaman beliau juga adalah pendamping kontrak LKPP. Dan kemudian beliau juga sering mengikuti TOT pengadaan barang jasa yang diselenggarakan oleh LKPP RI. Bapak Ibu para peserta, kemudian mekanisme pertemuan virtual kita malam ini, nanti narasumber membahas semua soal-soal terlebih dahulu. Setelah soal-soalnya dibahas, baru kemudian kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu.
Atau juga misalnya nanti yang mau berkomunikasi langsung, bisa klik tombol raise hand. Nanti kemudian saya pandu pertanyaan, siapa pertanyaan dijawab terlebih dahulu. Saya juga memberi kewenangan kepada narasumber untuk memilih dan menjawab pertanyaan yang layak untuk dijawab. Karena memang pertemuan kita ini difokuskan untuk Bapak Ibu yang belum lulus ujian sertifikasi. Jadi katanya Pak Takdir tadi malam, jangan sampai misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira masuk kategori studi kasus, pertanyaan-pertanyaan yang bukan untuk untuk persiapan ujian sertifikasi, jangan sampai itu meracuni teman-teman yang akan mengikuti ujian sertifikasi. Maksudnya seperti itu. Barangkali itu pengantar dari saya, ya. Untuk efektivitas waktu kita, saya persilakan kepada Ibu Ica menyampaikan materinya. Kepada Ibu Ica, dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Imron. Pak Imron ya? Bu, Nukman. Pak Numan, suara saya jelas? Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Panitia, narasumber para narasumber jika ada yang hadir sempat hadir pada malam ini, dan seluruh peserta webinar. Salam sehat dari saya. Semoga Bapak Ibu malam ini sehat dan insya Allah selalu sehat. Amin ya. Insya Allah. Amin. Malam ini harus semangat ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah niatkan untuk mau belajar pengadaan barang jasa, jadi malam ini urusan ngantuk itu ditunda dulu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih, karena tidak banyak orang-orang yang mau belajar tentang pengadaan barang jasa ya Bapak Ibu. Saya sangat terhormat setelah dihubungi oleh Pak Kepala UKPBJ Kota Tidore Kepulauan, Pak Wahid, untuk men-share ilmu kepada Bapak Ibu peserta webinar, karena saya rasa saya sangat bangga jika kita saling membagi ilmu di sini ya. Begitu juga tidak semua hal tentang pengadaan barang jasa tahu. Jika Bapak Ibu jika ada yang saya kurang pahami, bisa Bapak Ibu men-share ilmu yang sudah didapat oleh Bapak Ibu. Materi seperti yang dikatakan oleh Pak Numan tadi, Pak Moderator, materi malam ini adalah pembahasan tryout yang difokuskan untuk para peserta yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Jadi, bila ada pertanyaan menyangkut kasus yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu bekerja, boleh kita saling men-share, bisa saling diskusi, tetapi bukan malam ini, nanti di lain waktu, atau Bapak Ibu bisa japri ke saya. Ya, kita mulai ya Pak Moderator. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin Bapak Ibu semua membuka mikrofonnya dan mari kita mengatakan salam pengadaan sebagai yel-yel kita malam ini. Salam pengadaan, begitu ya. Salam pengadaan. Lagi, semangat ya. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Terima kasih. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Suara Ibu tidak terdengar. Masuk Ibu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak narasumber Pak Jufri Yakub pada malam pertama,
Untuk lulus passing grade pengadaan barang jasa itu mendapatkan sertifikat, itu passing grade-nya adalah 167. Ya, nilai 167. Soal benar salah itu 25 soal dengan nilainya masing-masing soal itu mendapat nilai 2. Jadi jika dikalikan 2, dia mendapat nilai 50. Untuk pilihan ganda ada 55 soal dengan masing-masing soal itu mendapatkan nilai 3 benar jawabannya. Untuk pilihan ganda ada juga studi kasus 10 nomor. Itu masing-masing soalnya mendapatkan 4, nilai 4. Jadi keseluruhan itu jika Bapak Ibu benar semua, keseluruhannya itu mendapatkan nilai 255 nilai ya. Saran dari saya, sebaiknya pada saat ujian, Bapak Ibu mengerjakan soal dari nomor 26 sampai dengan 80. Itu pilihan ganda. Jadi diusahakan benar. Kalau benar, maka nilai Bapak Ibu sudah 165. Setelah itu baru benar salah. 5 nomor pun benar, Bapak Ibu sudah mendapat nilai 175. Ya, sisanya itu boleh kalau benar ya alhamdulillah ya. Itu pasti Bapak Ibu akan lulus. Tips dari saya, pertama, kuatkan niat Bapak Ibu untuk belajar pengadaan barang jasa untuk lulus. Kedua, minimal membaca Perpres, ya, dipahami dan dimengerti. Jangan hanya dihafal, tetapi dipahami dan dimengerti. Kedua, kasih tanda poin-poin yang penting di dalam Perpres. Boleh pakai stabilo, ya. Apa ada kata-kata yang penting itu langsung dipakai stabilo atau post-it. Ya, post-it ditempel di samping buku Perpres itu, misalnya kebijakan pengadaan barang jasa, nah, ditempel saja di situ halaman ini kebijakan pengadaan barang jasa gitu. Buat resume, ya, buat resume kata-kata penting dan pasalnya, misalnya bab 2 pasal 4, 5, 6 7 itu menyangkut tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa. Supaya pada saat ujian, Bapak Ibu langsung ingat, kalau boleh ditulis tangan, jangan diketik. Kalau tulis tangan, Bapak Ibu sambil menulis, bisa sambil membaca, dan pasti terekam di otak Bapak Ibu. Ya. Perbanyak latihan-latihan soalnya, ya, dicermati dan diteliti. Bila ada kata kecuali, ya, biasanya itu menjebak. Kata kecuali dan kata di atas nilai titik-titik. Misalnya ya, di atas nilai 50 juta atau paling banyak 50 juta. Itu harus dicermati, ya. Biasanya itu salah satu kata yang akan menjebak Bapak Ibu, ya. Dan terakhir pastilah kita harus berdoa semoga lulus, ya. Oke, kita langsung ke materi saja ya, Bapak Ibu. Ini profil saya. Ya, seperti saya sudah diperkenalkan oleh moderator tadi, tetapi saya tidak afdol jika saya tidak memperkenalkan diri saya juga. Nama saya Aisyah Ahmad, betul dikatakan oleh moderator, saya biasa dipanggil Ica. Saya bekerja di UKPBJ Kota Ternate. Organisasi untuk pengadaan barang jasa, saya bergabung di IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan FAKPI, Forum Ahli Kontrak Pengadaan Indonesia. Pengalaman saya adalah pendamping kontrak untuk pengadaan barang jasa yang diberikan SK oleh Kepala Deputi 4 yang membidangi permasalahan hukum dan penyelesaian sanggah. Saya adalah salah satu orang yang ditunjuk untuk menjadi pendamping kontrak di daerah.
Saya juga adalah trainer pengadaan barang jasa pemerintah LKPPRI. Ini email saya, Bapak Ibu boleh cek pada saat jika Bapak Ibu mau ada yang mau didiskusikan, jika nomor saya tidak aktif, boleh Bapak Ibu mengirim email ke saya. Kita langsung ke nomor 11 ya. Semalam Pak Takdir ya, Pak narasumber yang semalam kalau tidak salah sampai di nomor 10 ya, Pak Wahid ya, sampai nomor 10 ya. Betul, betul. Nomor tadi Pak Wahid sudah men-share saya peserta yang mendapat nilai 40. Kalau benar semua dapat nilai berapa tuh Pak Wahid? 40. Kalau benar semua 40. 40 ya? Iya. Baik, untuk soal nomor 11, saya lanjut dari semalam. Saya bacakan, ada yang bisa bantu saya untuk membacakan soal. Supaya ada interaksi antara kita, antara narasumber dan peserta. Kalau boleh Pak Wahid, Pak Moderator, ditunjuk saja siapa yang mau membacakan soal. Bapak Ikhwan Hamzah, boleh Pak? Ya, terima kasih. Baik, saya akan bacakan pertanyaan nomor 11, yaitu dalam kontrak unsur, pembayaran didasarkan pada tahapan produk yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Benar atau salah? Sebelum Bapak Ibu menjawab, dalam kontrak lamsam, pembayaran didasarkan pada tahapan produk yang dihasilkan sesuai kontrak. Benar atau salah? Ini ya, pada pasal 27 jenis-jenis kontrak itu ada pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, itu jenis kontraknya lamsam, harga satuan, gabungan lamsam dan harga satuan, terima jadi dan kontrak payung. Dan jasa konsultansi, lamsam, waktu penugasan dan kontrak payung. Jadi untuk kontrak lamsam, Pasal 3. Saya buka Perpres, bisa kelihatan ya Bapak Ibu? Bisa. Pasal 20 di pasal 27 ini ya, di pasal 27 kontrak lamsam, ini ayat 3, kontrak lamsam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut ya. Jadi Bapak Ibu, di soal ini kontrak lamsam pembayaran didasarkan pada tahapan produk yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Jadi benar atau salah Bapak Ibu? Benar. Ya, benar. Ada di dalam Perpres berorientasi pada keluaran dan ini ya. Ada pada pasal 27 ayat 3. Benar. Berikut boleh bantu salah satu kebijakan. Selanjutnya Pak Ansor, Haji Mustafa, boleh Pak? Bisa dibaca soalnya. Salah satu kebijakan pengadaan barang atau jasa mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian, benar atau salah? Jadi di sini saya sudah tandai ada kata kunci kebijakan. Ya, kata kunci kebijakan. Jadi Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi,
ditandai kebijakan itu pasal berapa, tujuan itu pasal berapa. Jadi Bapak Ibu langsung melihat apakah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian masuk di dalam kebijakan atau tidak, atau masuk di tujuan atau prinsip atau etika, ya. Ini ada di bab 2, pasal 4, 5, 6, 7 itu ada tujuan, kebijakan dan prinsip serta etika. Jadi jika dilihat pada bab 2 pasal 4, ya, ini kan banyak. Jadi Bapak Ibu jangan terkecoh dengan uraian di Perpres. Nih. Jadi kalau untuk pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian, dilihat di kebijakan apakah masuk atau tidak. Misalnya ya. Kalau tidak ada, berarti lihat lagi di tujuan. Ada atau tidak. Gitu ya. Jadi ini benar atau salah? Salah jawaban. Salah. Saya jawab salah. Salah. Kenapa salah? Dia masuk di mana? Untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Masuk tujuan. Ya, masuk di tujuan. Ya. Iya. Dia masuk di tujuan. Salah satu tujuan pengadaan barang jasa ialah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Ya. Salah. Berikut. Menyusun sasaran kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya merupakan tugas tim perencana dalam penyelenggaraan sewa kelola. Benar atau salah? Salah, Ibu. Salah. Salah. Pak Numan yang benar semua, yang dapat nilai 40 tadi, kalau boleh ditunjuk satu orang. Tim penyelenggara sewa kelola. Di sini ada kata kunci tim penyelenggara sewa kelola. Tim penyelenggara sewa kelola itu ada berapa? Ada apa saja tim penyelenggara sewa kelola? Tiga. Nilainya 40-nya ada berapa orang? Tim pelaksana. Ada 15 orang. Tim pengawas. Ibu Utami Maya, hadir Bu. Utami Maya, ada nggak orangnya? Ya. Untuk penyelenggara sewa kelola itu, sesuai pasal 16, itu ada tim persiapan, tim pelaksana, dan atau tim pengawas. Jadi, tim perencana tidak masuk di dalam penyelenggara sewa kelola. Ya. Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Jadi jawabannya salah. Di sini. Dia masuk pada tim persiapan. Ya, pada tim persiapan. Berikut. Tolong dibacakan soalnya. Ibu Yanti, bisa Bu? Tolong dibaca nomor 14. Ya Pak. Pokja pemilihan menetapkan pemenang pemilihan atau penyedia untuk paket pengadaan barang senilai 145 miliar. Benar atau salah? Sebelum dijawab, Bapak Ibu kalau bisa untuk soal ini, Bapak Ibu membuat resume. Ya, tugas dan wewenang pengelola pengadaan, PA, PPK, Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, ya. Saya sudah membuat rangkumannya seperti ini. Jadi untuk resume lebih gampang karena tugas dan wewenang PA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan itu banyak. Kalau jadi lebih baik dibuat rangkuman untuk nilainya. Selain tugas-tugas PPK yang ini. Ini.
tugas PPK, tugas PA banyak Bapak Ibu ya. Jadi buatlah resume. Selain mereka menetapkan PPK, misalnya PA tugasnya menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, tetapi ada juga wewenang mereka untuk menetapkan tender penunjukan langsung yang paling sedikit di atas 100 miliar. Jadi pasti Bapak Ibu akan bingung, lebih baik dibuat seperti ini. Selain tugas dan wewenang yang banyak tadi, Bapak Ibu membuat rangkuman seperti ini. Jadi PA itu menetapkan tender, penunjukan langsung, e-purchasing, pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya di atas 100 miliar. Untuk seleksi dan penunjukan langsung, pengadaan jasa konsultansi di atas 10 miliar. Ya, itu tugas dan wewenang PA. Menetapkan dua ini. Untuk PPK, selain dia melaksanakan tugas yang telah disampaikan oleh, yang telah diberikan oleh PA, dia juga menetapkan ini, melaksanakan e-purchasing untuk nilai di atas 200 juta. Untuk pejabat pengadaan, ya, selain dia melaksanakan dan mempersiapkan dan melaksanakan pengadaan langsung, ini untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya sampai dengan 200 juta, dan untuk jasa konsultasi sampai dengan 100 juta. Pejabat pengadaan juga punya wewenang ini, ya, mempersiapkan dan melaksanakan penunjukan langsung untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya sampai dengan 200 juta. Penunjukan langsung untuk jasa konsultansi sampai dengan 100 juta. Dan e-purchasing sampai dengan 200 juta. Ya. Untuk Pokja pemilihan, menetapkan tender atau penunjukan langsung untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya sampai dengan 100 miliar. Dan untuk seleksi, penunjukan langsung, jasa konsultansi sampai dengan 10 miliar. Jadi, jawabannya salah. Salah, karena itu wewenangnya siapa? 145 ya. Ini. Juga punya wewenang nih di nilai-nilai sampai dengan 100 saja. Barang konstruksi untuk jasa konsultasi, Pokja menetapkan sampai dengan 10 miliar. Berikut. Mungkin bisa dibantu Bu, Ibu Fitrianti Sikamina, bisa dibantu dibacakan soalnya. Oh, siap. Ya, metode 2000 dan gunakan dan soal di atas salah ya, dua file, karena yang terendah itu satu file. Ya. Bapak Ibu, kita harus memahami satu file itu seperti apa, dua file itu seperti apa, dan dua tahap itu seperti apa. Saya jelaskan di sini. Satu file itu penawaran administrasi teknis dan harga dimasukkan dalam satu file. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah mempunyai sertifikat dan sudah jadi pejabat pengadaan maupun Pokja, Bapak Ibu akan tidak asing lagi dengan satu file, dua file, dan dua tahap.
Untuk dua file, maka file pertama terdiri dari penawaran administrasi dan teknis, serta file kedua berisi penawaran harga, tetapi disampaikan pada saat yang bersamaan. Untuk dua tahap, dokumen penawaran file pertama, yaitu penawaran administrasi dan teknis, serta file kedua, penawaran harga disampaikan secara terpisah, yaitu dalam dua tahap dan waktu yang berbeda. Ya, jadi untuk metode satu file digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah. Jadi metode evaluasi harga terendah ini hanya digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Untuk dua file, metode dua file itu digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu. Untuk dua tahap, digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang memiliki karakteristik. Ya. Jadi jawabannya salah. Salah, ya. Lanjut untuk nomor 46. Saya mengikuti nomor terakhir semalam 45. Jadi malam ini 46 ya untuk pilihan ganda. Boleh dibantu? Ya mungkin Pak Imran Nurrohim bisa dibantu Pak, dibacakan. Pak Imran. Pak Imran ada Pak? Pak Imran? Pak Imran atau kita Pak Marjan bisa Pak dibantu? Dibaca soalnya nomor 46. Oke, saya baca saja. Nomor 46, dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang, di sini ada kata kunci harga. Ya, jadi Bapak Ibu kalau membaca soal diteliti, dilihat mana yang menjadi kata kunci di dalam soal itu. Ya, menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, maka metode evaluasi penawaran yang paling tepat untuk pengadaan catering dilakukan dengan metode sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, harga D. Pagu anggaran. Nah, kita lihat penjelasannya di pasal 39. Data rendah. Pasal 39 ya, metode harga terendah. Coba lihat ya, pasal 39. Jadi evaluasi harga terendah. Catering. Di sini seperti saya katakan tadi, di sini ada kata kunci harga menjadi dasar penetapan pemenang. Jadi kita lihat di metode evaluasi penawaran. Ini yang cocok ini ya. Ini. Harga pada ayat 4, pasal 39 ayat 4, metode evaluasi harga terendah digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang. Ya, jangan hanya Bapak Ibu lihat dari cateringnya, ya pengadaan cateringnya. Dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Harga terendah. Jadi jawabannya adalah harga terendah. C. Harga terendah. Ya. Ini aja Bu, nanti saya baca soalnya supaya ini lebih teratur barangkali.
Metode 47, metode penyampaian dokumen penawaran. File 2 tahap. 2 file. Metode penyampaian dokumen penawaran yang membutuhkan penilaian teknis terlebih dahulu. 2 file. 2 file. Penjelasannya ada pada pasal 40. Ya. Oke, 2 file, Bu. Ya, 3. Yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu. Nih, kalau satu file ini ya seperti yang saya jelaskan tadi ini di nomor 15 tadi. Ya. Kan? Yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu ini ada di pasal 3. Metode file. Metode 2 file. Ada di pasal 40 ayat 3, metode 2 file. Lanjut. 48, paket pengadaan jasa konsultansi penyusunan kurikulum yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah dapat dilakukan dengan metode pemilihan. A. Seleksi. B. Seleksi khusus. C. Penunjukan langsung. D. Pengadaan langsung. Ini ada kata kunci jasa konsultansi dan nilainya 100 juta. Ya. Jawabannya? Pengadaan langsung. Dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung. Ya, tadi saya sudah seperti ini. Ini ya. Jadi buatlah resume seperti ini supaya Bapak Ibu tidak bingung. Untuk pengadaan langsung sampai dengan 200 juta itu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, yaitu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya sampai dengan 200 juta. Dan untuk jasa konsultansi sampai dengan 100 juta. Ya, 49. Nomor 49. Udah keluar jawabannya tuh, Bu. Soalnya dulu, Bu. Ya. 49. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak A. Pelaksanaan pekerjaan, B. Pengumuman pemenang, C. Penerbitan SPHBJ, D. Penandatanganan adendum kontrak. Penandatanganan adendum kontrak. B, D. Untuk soal ini, tadi soalnya sudah bocor, Bu. Untuk soal ini saya mau jelaskan sedikit. Penyesuaian harga itu, jika ini kan mulai bulan ke-13, berarti sudah melebihi tahun anggaran ya, Bapak Ibu. Ya. Jika pekerjaan itu melebihi tahun anggaran, maka kontraknya kontrak apa? Kontrak tahun jamak atau kontrak tahun tunggal? Tahun jamak. Ya, karena sudah melebihi tahun atau tahun anggaran. Ya, tahun anggaran. Jadi, untuk yang mendapatkan penyesuaian harga itu hanya pada kontrak tahun jamak. Ya, ada pada pasal 37 ayat 2 ini ya. Pasal 37 ayat 2. Bapak Ibu bisa melihat langsung di Perpres, ada pada pasal 37 ayat 2 untuk pekerjaan ternak Masjid Raya, di depan Masjid Raya.
itu nilainya sekitar tahun ini sekitar 3 tahun anggaran sebelum itu sebenarnya direncanakan sebelum masa akhir jabatan wali kota. Tetapi karena COVID, anggarannya dialihkan ke COVID, jadi kemungkinan molor sampai dengan wali kota yang baru. Untuk pembayarannya ya, untuk pembayaran pekerjaannya, tetapi pelaksanaan pekerjaannya diusahakan selesai tahun ini. Berikut 50. Metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultasi perorangan ialah metode A. Kualitas dan biaya, B. Kualitas, C. Anggaran, D. Biaya terendah. Kualitas. C. B. Kualitas. ada pada pasal 42 ayat 3 ya, metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultansi perorangan. Jawabannya B, kualitas. Berikut. Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan untuk pengadaan A. 5 buah peralatan operasional kantor dengan nilai 900 juta rupiah. B. Perencanaan gedung sekolah dengan nilai 200 juta rupiah. C. Pekerjaan perbaikan saluran dengan nilai 900 juta rupiah. D. Pembangunan gedung senilai 1 miliar rupiah. B. Perencanaan gedung sekolah. Ya. Jadi yang memerlukan jaminan pelaksanaan itu adalah pekerjaan pengadaan apa saja? Konstruksi. Pekerjaan konstruksi. Barang, jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa lainnya. Jadi untuk konsultansi tidak memerlukan jaminan pelaksanaan. Jadi jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta. Bila dia di bawah 200 juta tidak memerlukan jaminan pelaksanaan. Lanjut. 52. Yang merupakan salah satu ketentuan kontrak terima jadi atau tengke ialah A. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak. B. Kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. C. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. D. Pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci. A. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak. Jadi untuk kontrak terima jadi merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Jadi jawabannya A. Lanjut. 52. Salah satu kegiatan yang tidak perlu dilakukan oleh PPK pada persiapan pengadaan melalui penyedia konsultasi ialah menetapkan A. Harga perkiraan sendiri, C. Kerangka acuan kerja,
D. Jaminan pemeliharaan. D. Jaminan pemeliharaan. Ya, di sini ada kata kuncinya yaitu tugas Dan PPK. konsultasi. Ya, ada kata tidak. Jadi PPK itu A, B, C. Ini adalah tugas PPK, menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, dan menetapkan kerangka acuan kerja. Untuk jaminan pemeliharaan tidak termasuk di dalam tugas dan wewenang PPK. Jadi jawabannya D. Jawabannya D. Jawabannya D. Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 diberlakukan untuk pekerjaan atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama, ya. Konsultansi tidak membutuhkan jaminan pemeliharaan. Berikut 53. Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk kontrak dengan nilai penawaran terkoreksi antara 80% sampai 100% dari nilai HPS ialah A. 5% dari nilai total HPS, B. 5% dari total nilai kontrak, B. 5% dari nilai kontrak, C. 5% dari nilai penawaran, D. 5% dari nilai pagu anggaran. 5% dari nilai kontrak. B. Nilai kontrak. 5% dari nilai kontrak. Jadi untuk nilai penawaran antara 80% sampai dengan 100% itu dianggap wajar ya Bapak Ibu. Jadi nilainya untuk jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak. Jika penawarannya di bawah 80%, penawaran terkoreksinya di bawah 80%, jawabannya 5% dari nilai total HPS. Ya, 5% dari nilai total HPS. Ya. Ada pada pasal 33 ayat 3. Berikut. 54. Pemberian sanksi administratif kepada Pokja pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya dilakukan oleh A. Kepala UKPBJ, B. Pejabat pembuat komitmen, C. Pejabat pembina kepegawaian, D. Kuasa pengguna anggaran. C. Pejabat pembina kepegawaian. Kepala UKPBJ. C. Pejabat pembina kepegawaian. Jawaban A. C. Pemberian sanksi administratif kepada Pokja pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya dilakukan oleh Kepala UKPBJ, PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Jawabannya ya, Pokja pemilihan itu mendapat tugas dari Kepala UKPBJ. Tetapi yang memberikan sanksi administratif bila Pokja melakukan kelalaian pada kewajibannya, itu yang memberikan sanksi adalah pejabat pembina kepegawaian. Berikut ini soal terakhir, setelah itu kita tanya jawab ya. Oh ya. Saya lanjut Bu. Ya. 55. Pengadaan analisa dampak lingkungan senilai 500 juta rupiah dilakukan melalui A. Tender, B. Tender cepat, C. Seleksi, D. Langsung. Jawaban sudah tuh Pak Numan. Dijawab seleksi. Ini ada kata kuncinya di ini ya. Analisa dampak lingkungan ini adalah pekerjaan konsultasi ya Bapak Ibu, bukan pekerjaan konstruksi, pekerjaan jasa lainnya. Jadi ya masuk di seleksi.
Ini dilaksanakan untuk pekerjaan konsultansi bernilai paling sedikit di atas 100 juta. Ya, di atas 100 juta itu seleksi. Kalau di bawah 100 juta, Rindu itu siapa? kalau di bawah 100 juta Bapak Ibu? Pengadaan langsung. Pengadaan langsung. Oh iya. Oke, untuk pembahasan tryout sudah selesai. Jadi bila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan perihal pembahasan soal, mana Bapak Ibu? Saya lihat di ini belum ada yang resen, kemudian tidak ada yang menulis di kolom chat. Jadi kalau ada yang ingin bertanya langsung silakan. Langsung ya Bu. Karena saya lihat di ini di aplikasi ini tidak ada yang klik tombol resen. Jadi silakan saja kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Bu. Mungkin Ibu Yanti barangkali mau bertanya Bu, silakan. Belum, Pak. Ayo Bu bertanya, mumpung gratis ini. Ada tuh Mona Lisa bertanya tuh, Mona Lisa raise hand. Oh iya, baru ini. Ya, Ibu Mona Lisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang kontrak tahun jamak tadi Bu, itu bagaimana untuk proses pembayarannya Bu? Oke. Kontrak tahun jamak itu adalah kontrak yang melebihi 1 tahun anggaran ya, Ibu Yanti ya. Mona Lisa. Mona Lisa Bu, Mona Lisa. Ibu Mona Lisa, kalau boleh saya tahu dari mana Bu? Kalimantan Selatan, CPNS PBBJ. Ya, Kalimantan Selatan. Di UKPBJ juga ya? Enggak, baru CPNS PBBJ tahun ini Bu. Oh iya. CPNS. Ibu Mona Lisa, untuk kontrak tahun jamak berarti dia melebihi 1 tahun anggaran. Cara pembayarannya itu menyesuaikan anggaran yang ada di daerah Ibu. Kalau di daerah saya, kalau di daerah Ibu bisa membayar 3 tahun, pembayarannya 3 tahun boleh, atau pembayarannya 2 tahun boleh. Jadi disesuaikan dengan keuangan anggaran yang ada di daerah Ibu. Kalau di daerah saya, di Kota Ternate, kebetulan ada 4 paket kegiatan yang jadi kontrak jamak, sekitar hampir 200 miliar. Itu pembayarannya 3 tahun anggaran, tetapi pekerjaannya diselesaikan 2 tahun anggaran saja. Ya, boleh juga pekerjaannya selesai 3 tahun anggaran, pembayarannya juga 3 tahun anggaran. Jadi tergantung keuangan di daerah Ibu. Kalau kami di sini pekerjaannya harus selesai 2 tahun anggaran, tapi pembayarannya 3 tahun anggaran, dibagi di dalam 3 tahun anggaran. Itu per tahun Kak Bu, pembayarannya? Per tahun. Jadi dianggarkan misalnya, saya misalkan di sini ya, di Ternate ada pekerjaan pembangunan Plaza Gama Lama, itu 60 miliar. Jadi di tahun pertama 20 miliar, dibayarkan 20 miliar, tahun kedua 20 miliar, dan di tahun ketiga 20 miliar. Gitu. Tetapi kontrak tahun jamak itu harus ada persetujuan dari DPR, Ibu. Ya, karena ini menyangkut penganggaran. Jadi harus ada persetujuan DPR. Gitu, Ibu. Ya, makasih Ibu. Kemudian berikut Ibu, ada di kolom chat ini, dari Gentong. Bu, mohon penjelasan tentang tata cara penyusunan penyedia. Mungkin barangkali Pak Gentong hadir. Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya, Pak. Pak Gentong. Ada persetujuan Dewan. Ya, Pak. Halo? Pak Gentong, ada Pak? Gentong. Kalau mau kasih besar, mau apa? Boleh tanya, Pak? Ya, silakan Pak, silakan.
Oke. Sebelum nanya, saya perkenalkan nama saya Undang Sulaiman, Pak, dari Kota Bogor. Ya, silakan Pak. Oke. Ini saya baca dari Perpres pasal 19 ayat 2. Dalam penyusunan spesifikasi teknis, KAK memungkinkan menyebutkan merek terhadap A, B, C, D, dan E, Bu, gitu ya. Nah, saya ingin penjelasan nih, karena merek itu sangat harus pasti gitu mereknya, karena hal tersebut akan mempengaruhi penyedia. Nah, bagaimana Bu, berikan contohnya dan mungkin kasus soalnya gitu, ini agak pusing gitu. Ya. Pak, suara putus Pak, jadi ulangi Pak. Pak. Ya. Pak Undang Sulaiman, silakan Pak. Oke, Bu. Ini saya baca di Perpres ya, pasal 19 ayat 2, Bu. Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK memungkinkan menyebutkan merek terhadap A, komponen barang, suku cadang, bagian dari satu sistem, barang jasa, katalog elektronik, dan barang jasa pada tender cepat. Nah, dalam menentukan mereknya ini, Bu, mungkin kita selalu ada konflik gitu ya. Apa sih yang sebenarnya yang bisa diinikan dalam merek ini? Dan contoh kasusnya gitu, Bu. Baik, untuk Perpres 16 ini sudah dimungkinkan untuk penyebutan merek ya. Seperti suku cadang pada pasal 19. Pasal 19 ya. Ya. Dalam penyusunan spesifikasi teknis, KAK memungkinkan penyebutan merek terhadap komponen barang jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, barang atau jasa dalam katalog elektronik, atau barang atau jasa pada tender cepat. Contohnya ya, contohnya untuk komponen barang jasa. Ya, begitu ya? Ya. Misalnya, kan Pak, misalnya untuk pada pekerjaan itu misalnya kloset yang ada merek Toto misalnya. Seperti itu. Jadi di dalam RAB atau spesifikasi teknisnya langsung disebutkan penggunaan kloset duduk dengan merek Toto. Gitu, karena itu kan sudah paten. Jadi itu adalah barang pabrikan, jadi bisa disebutkan mereknya. Banyak pabrik lainnya setara gitu, Bu, gimana itu? Kalau setara tidak bisa, Pak. Di tugas PPK pada rancangan kontrak di SSKK-nya, penyebutan merek itu harus jelas. Tidak bisa setara. Sekarang ya, tidak bisa lagi setara. Karena itu pada saat, misalnya kalau Bapak sudah jadi Pokja, untuk review pengadaannya, penyebutan merek itu jelas, Pak. Misalnya, kloset jongkok dengan merek Toto. Tidak bisa setara. Tidak bisa ada kata setara. Ya, jadi harus jelas. Tidak dibenarkan ada kata setara pada penyebutan merek. Tapi lebih cenderung ke konstruksi berarti, Bu? Ya, penyebutan merek cenderung ke konstruksi, cenderung juga ke misalnya mobil, kendaraan bermotor, kayak kendaraan bermotor. Gitu, Pak. Ya, oke. Lanjut nih, Bu. Ada di kolom chat ini dari Pak Imran Rohim. Mungkin ini agak keluar dari ini, Bu, dari materi kita ini malam. Mau tanya, persyaratan ujian kompetensi pertama itu apa saja? Namanya, kalau ini saya jawab saja. Ya, Bu. Karena ini ujian kompetensi yang jelas Bapak sudah harus ada sertifikat itu salah satunya, Pak. Karena saya juga belum ikut ujian kompetensi, yang pasti salah satu syaratnya itu. Dan Bapak sudah mempunyai sudah sering mengikuti BIMTEK kompetensi, misalnya penyusunan HPS,
BIMTEK tentang kontrak, seperti itu Pak. Sertifikasi kompetensi itu dilaksanakan oleh LKPP. Bagaimana Pak Imran? Bisa Pak? Kita lanjut ke kolom chat yang berikut. Dari Rahmat Bu. Mau tanya, Pokja kan sampai dengan 100 miliar. Kalau untuk 190 juta, penunjuk langsung yang 190 juta, apakah boleh dilakukan oleh Pokja atau hanya boleh dilakukan oleh pejabat pengadaan Bu? Jadi ini menyangkut dengan nilai 190 juta nih. Ya, ini menyangkut nilai ya, penunjukan Ya, langsung 190 juta. Tadi di slide saya, itu adalah tugasnya, wewenangnya pejabat pengadaan Pak. Sampai dengan 200 juta untuk penunjukan langsung. Jelas Pak ya? Jadi Pokja itu hanya memproses nilai di atas 200 juta sampai dengan 100 miliar. Entah dia penunjukan langsung, di atas 200 juta berarti dilaksanakan oleh Pokja. Tapi kalau di bawah 200 juta, yang 190 juta ini dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, Pak. Mana Pak Rahmat? Bisa Pak? Bisa ya? Ya kita lanjut Bu. Halo Pak, malam Pak. Oh ya, silakan Pak, silakan. Ya. Terima kasih Bu ya. Bu, itu kan kalau yang di Perpres untuk Pokja kan sampai dengan 100 miliar Bu ya. Kenapa nggak dibatasi aja di Perpresnya Bu, 200 juta sampai 100 miliar Bu ya, biar nggak rancu kan. Nanti ketika ada penunjukan langsung dengan nilai 190 juta, oh ini tugasnya pejabat pengadaan, jadi Pokja nggak bisa. Mungkin itu, tapi ya berbagi sharing sih Bu, sharing ini aja Bu. Terima kasih Bu ya. Ada Pak di slide saya tadi, kalau nggak salah ada tuh slide-nya. Tunggu bentar ya. Di slide. Ini Pak. Jelas ya, kelihatan? Ini. Pokja itu menetapkan tender penunjukan langsung untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya sampai dengan 100 miliar ya. Tetapi di pejabat pengadaan, penunjukan langsungnya sampai dengan 200 juta, Pak. Jadi di atas 200 juta, ya, di atas 200 juta itu adalah tugasnya Pokja pemilihan. Jelas ya? Mana Pak Rahmat? Bisa Pak? Saya terima. Oke, bisa. Ini ada di Perpres Pak, ya, di pasal 9. Coba Bapak baca lagi. Untuk pejabat pengadaan ini, wewenangnya di sini mempersiapkan dan melaksanakan penunjukan langsung untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya sampai dengan 100 juta. Jadi setelah 200 juta, wewenangnya atau tugasnya Pokja pemilihan. Iya Bu, tadi yang agak rancu tadi pas di Pokjanya itu nggak dibilang 200 sampai dengan 1 miliar, cuman sampai dengan 100 miliar. Artinya kan 200 juta juga masuk nggak Bu? Karena sudah diurai di pejabat pengadaan, tugas pejabat pengadaan Pak. Ya sudah sampai 200 juta, jadi setelah 200 juta itu adalah Pokja pemilihan. Oke, terkopi Bu. Terima kasih Bu. Ya, kemudian dari ini Bu, dari Gun A. Dari Gun A, pertanyaannya, menurut kisi-kisi SKB, organisasi jabatan fungsional PVBJ termasuk ke dalam kisi-kisi. Bisa minta dijelaskan? Mungkin Pak Gun A, Atip, Pak Gun A. Pak Gun. Atip Pak. Pak Gun, Atip. Ini saya tidak mengerti jawab pertanyaannya nih. Kita pindah saja ke ini, Pak Hedriadi. Untuk penunjukan langsung penyelenggaraan penyiapan kegiatan mendadak dari Presiden, bagaimana dengan pelanggarannya, Bu? Contoh Presiden kunjungan kerja ke Tidore dari luar dari jadwal yang dianggarkan oleh
Pemda dan pemerintah daerah Tidore. Ya, silakan Bu. Untuk menunjukkan langsung penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak dari Presiden, bagaimana dengan pengeluarannya. Contoh, kerja ke Tidore di luar dari jadwal yang disampaikan Setnek, yang tidak pernah dianggarkan oleh Pemda ya. Jadi kalau ini pasti menyesuaikan daerahnya Pak ya, misalnya Tidore ya. Kalau ini tidak ada anggarannya, berarti ada kebijakan dari kepala daerah, misalnya. Tapi saya tidak tahu kalau di Tidore seperti apa. Pasti akan ada anggaran untuk itu, Pak. Pasti ada anggaran jika ada kalau tidak salah anggaran tak terduga. Ya, itu ada pasti di sekretariat ada anggaran tak terduga, Pak. Ya, memang kalau biasa kita di Tidore, Bu, kalau untuk tamu-tamu undangan seperti itu, apakah yang sifatnya reguler atau memang mendadak, memang pos anggarannya memang sudah melekat di sekretariat ini, di sekretariat daerah, khususnya di bagian umum. Iya. Ya, barangkali seperti itu. Kemudian saya lanjut dari Dispar Halbar. Apakah masa berlaku kontrak sama dengan masa pelaksanaan pekerjaan? Silakan, Bu. Masa berlaku kontrak sama dengan masa berlaku kontrak bisa juga tidak sama dengan masa pelaksanaan pekerjaan, Pak. Ya. Masa berlaku kontrak misalnya 120 hari kalender. Itu tertulis di dalam kontrak. Tetapi di lapangan bisa saja masa pelaksanaan pekerjaannya bisa lebih. Karena masa pelaksanaan pekerjaan itu dihitung dari SPMK. Dihitung dari SPMK dan bisa jadi pada perjalanan pada pelaksanaan pekerjaan ada hambatan dan adendum. Jadi bisa melebihi dari masa kontrak, Pak. Jadi masa kontrak itu bisa jadi tidak sama dengan masa pelaksanaan pekerjaan, Pak. Ada bisa molor sampai 30 hari, yang awalnya direncanakan 120 hari, tetapi molor 30 hari jadi 150. Bagaimana Pak dari Dispar Halbar? Ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak. Diklik dulu yuk tombol apa unmute-nya Pak, unmute dulu. Di unmute dulu Pak, unmute dulu Pak. Bawah. Dari Dispar Halbar di unmute. Pojok bawah kiri. Di unmute dulu Pak, di unmute dulu. Ya, silakan Pak, silakan. Bagaimana Pak? Tidak tambahan? Kita lanjut. Izin bertanya. Oh ya, silakan Pak. Dari mana? Pak Rizky ya? Ini ya dari Perkim Halbar. Oh ya, silakan. Ya, kebetulan Ibu ada sebut tentang SPMK. Saya mau bertanya, apakah pada waktu pekerjaan itu SPMK itu haruskah melalui apa PCM lagi constitution meeting, karena saya belum telah seluruh tentasi, tetapi yang saya lihat banyak yang tidak melalui PCM langsung kerja saja gitu. Baik Pak, ini kan sebenarnya di luar dari pembahasan soal ya Pak, tapi saya menyentil sedikit saja. Nanti setelah itu boleh kita diskusi di luar. Ya. Sebelum PCM, sebelum SPMK, ya, jadi untuk yang belum punya sertifikat jangan bingung ya, karena Bapak ini sudah terlanjur menyentil sedikit. Memang banyak PPK yang tidak lagi melalui PCM, tetapi Bapak, PCM itu wajib. Pada saat tanda tangan kontrak, ada saya take over ya, penyerahan lapangan. Serah terima lapangan,
habis sebelum tanda tangan kontrak itu ada rapat penandatangan kontrak. Ya, ada rapat persiapan penandatangan kontrak di mana penyedia menyampaikan jadwal pelaksanaan di lapangan, personilnya, peralatannya, dan lain-lain. Ya, termasuk jaminan pelaksanaan. Setelah itu, saya take over. Jika tidak ada hambatan di lapangan, berarti ada SPMK-nya. Itu Pak. Jadi setelah itu baru MC0 dan ada beberapa tahapan lagi. Jadi urutannya PCM dulu baru SPMK ya, Bu? Iya. Nanti kalau setelah ini boleh Bapak minta nomor saya di panitia, nanti kita diskusi Pak. Iya. Makasih Bu. Kita lanjut Bu. Dari Eman. Ini kayaknya pertanyaan berulang ini Bu. Dalam ketentuan penyusunan spek teknis, KAK Pepres pasal 19, maksudnya bagian dari sistem yang sudah ada itu apa ya Bu? Barangkali bisa Bu dijawab. Jadi ini kayaknya yang tadi tuh, yang pasal 19 tadi, menyangkut dengan spek teknis. Mungkin butuh pengulangan barangkali Bu. Bisa lihat Pepres ya, pasal 19. Mana ya? Soalnya tadi apa? Ini ketentuan penyusunan spek teknis dan KAK pada Pepres pasal 19. Bagian dari sistem yang sudah ada itu apa ya Bu? Mungkin butuh pengulangan barangkali Bu. Yang tadi itu, yang Ibu jelaskan tadi itu, menyangkut dengan spek tadi itu. Mungkin Pak Eman mungkin butuh pencerahan. Atau mungkin kalau Pak Eman aktif, bisa ditanya langsung aja Pak. Ini ya pasal 19 ini ya? Ya, pasal 19 Bu. Poin C Bu, poin C. Poin C. Pasal 19. Ya, bagian dari sistem yang sudah ada itu Pak. Ya seperti dia apa ya? Sistem yang sudah ada itu bila satu produk itu memang harus menggunakan suku cadang atau apa kayak gitu, suku cadang yang memang yang sudah ditetapkan oleh maksudnya produknya itu sudah saya menjelaskan seperti apa itu ya? Ya seperti maksudnya kayak mobil itu dia sudah punya suku cadang. Jadi untuk bagian dari sistem yang sudah ada itu berarti dia, saya contohkan konstruksi kali Bu kayaknya. Konstruksi ya Bu ya. Iya ya. Ya. Mungkin bisa menentukan bangun yang lebih dahulu. Sehingga tidak mungkin yang lainnya bisa digunakan gitu. Mungkin bisa jadi gitu. Ya, kalau maksudnya kalau produk itu tidak ada, maka yang lainnya tidak berfungsi, Pak. Mohon izin. Ya, betul, begitu. Maksudnya maksudnya kalau produk itu tidak ada, lainnya tidak berfungsi. Seperti itu. Jangan dulu cerita teknis di sini, kita pelajari dulu Perpres. Iya, iya. Iya. Oke, Pak, dimengerti. Oke, kita lanjut. Kacau. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari ini, Bu, dari Sigit Awaludin. Pertanyaannya itu, bagaimana perbedaan kualifikasi dengan metode pasca kualifikasi sistem gugur dan prakualifikasi sistem gugur? Silakan, Bu. Dari siapa tadi? Dari Sigit Awaludin. Perbedaan kualifikasi dengan metode pasca kualifikasi sistem gugur, pasca kualifikasi sistem gugur dan prakualifikasi sistem gugur.
Ya. Dan prakualifikasi sistem gugur. Ya, siap Bu, siap. Kalau untuk prakualifikasi, untuk pasca kualifikasi itu biasa digunakan untuk pekerjaan konstruksi. Ya, ada metode sistem gugur. Tetapi prakualifikasi itu biasanya ada di pekerja jasa konsultansi atau pekerjaan konstruksi yang kompleks. Itu menggunakan prakualifikasi. Jadi pasca kualifikasi sistem gugur itu Pak, jika kualifikasinya atau syarat-syarat kualifikasinya ada yang tidak berlaku atau ada yang tidak sesuai persyaratan yang diminta oleh Pokja, itu langsung gugur. Itu Pak. Tidak lagi ada nilainya, maksudnya tidak pakai ambang batas, maka tidak lagi dinilai, itu langsung gugur. Gitu Pak. Ya. Kita lanjut Bu ke Fahmi. Jadi tanya menyangkut dengan swakelola tipe 3. Jika ada lebih dari satu ormas yang mampu melaksanakan pekerjaan, apakah akan diseleksi? Ini kayaknya sudah ini juga Bu. Silakan Bu. Untuk swakelola tipe 3, jika ada lebih dari satu ormas yang mampu melaksanakan pekerjaan, apakah akan diseleksi? Ya. Untuk swakelola tipe 3 ini, itu pengguna anggaran atau yang memiliki anggaran mengundang ormas, ya, memberikan undangan ke beberapa ormas. Jadi itu pasti akan diseleksi Pak, mana yang memenuhi syarat. Pasti ada persyaratan dari pengguna anggaran. Jika lebih dari satu ormas yang mendaftar, jadi pasti dilihat dari pengalamannya, apakah pernah melakukan pekerjaan yang sama atau ada hal-hal teknis yang menurut pengguna anggaran harus menjadi syarat mutlak untuk ormas itu melaksanakan pekerjaan swakelola. Gitu Pak. Kemudian lanjut dari Pak Ansor Bu. Pak Ansor Haji Mustafa. Mohon bantuan dijelaskan terkait pasal 4 huruf C pengadaan barang jasa bertujuan untuk huruf A sampai dengan H. Sementara di pasal sebelumnya pengadaan barang jasa dilaksanakan dengan cara swakelola. Atau Pak Ansar aktif Pak? Pak Ansar? Pak Ansar Haji Mustafa aktif? Aktif Pak. Ya. Lebih barangkali langsung ditanyakan langsung Pak supaya lebih jelas. Silakan Pak. Rata-rata yang kita ketahui kan, maaf saya kebetulan Pak. Jadi maksudnya rata-rata pengadaan barang dan jasa itu kan di pihak ketiga kan ya. Rata-rata pihak ketiga kan kalau di sini di tujuan pengadaan barang dan jasanya lebih ke lebih ke semacam keuntungan. Di sini juga ada kayak misalnya di huruf C-nya yang meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil. Maksudnya mohon penjelasannya saja. Gitu. Rata-rata kan tidak kayak perusahaan-perusahaan itu kan dia justru beli keluar dia sendiri gitu. Mohon maaf. Halo? Maksudnya bagaimana Pak? Nah, maksudnya minta dijelasin aja. Soalnya saya agak kurang paham sih. Di sini kan di pasal 4 di pasal 3 sebelumnya kan pasal 3 ayat 3-nya itu pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara swakelola dan atau penyedia. Nah, terus di pasal 4-nya tujuannya itu menghasilkan barang dan jasa yang tepat. Nah, itu sudah. Di huruf C-nya meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Saya agak bingung juga sih. Maksudnya biasanya kan pihak ketiga meningkatkan, tunggu Pak ya, pasal 4. Mungkin ini Iya, pasal 4. Mungkin karena ini Pak Ansar barangkali masih bingung dengan ini. Karena ada semacam ini. Antara pasal 3 dengan pasal 4 ini kan beda bunyinya. Karena memang mungkin ini kan masih masuk TKP barangkali Bu, tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika. Jadi nanti untuk persoalan kalau kan kita bahas di pasal-pasal di belakang. Begitu dia ada pasal-pasal belakang yang akan menjelaskan.
Tapi mungkin lebih baik mungkin Ibu Ica mungkin menjelaskan supaya lebih lengkap. Silakan Bu. Yang Pak Ansar bingungnya di C, 4C. Maksudnya? Ya. Ini kan di pasal 3. Pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara swakelola dan atau penyedia. Ya. Di pasal 4-nya meningkatkan serta ini usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Betul Pak, ini ada kaitannya. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah itu, misalnya Pemda setempat atau pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui penyedia, maka pada saat penganggaran itu lebih diutamakan di bawah 2,5 miliar Pak. Ya, itu untuk usaha kecil, usaha mikro dan usaha menengah. Maksudnya di sini peran serta usaha mikro itu lebih ditingkatkan, usaha kecilnya lebih ditingkatkan. Jadi berbanyak paket pekerjaan yang di bawah 2,5 yang boleh dilaksanakan oleh usaha kecil. Itu Pak. Jadi saya kelola juga Pak. Boleh dilaksanakan oleh usaha mikro, usaha kecil. Makasih Bu. Ya. Ya, kemudian kita lanjut Bu. Dari Pak Undang Sulaiman, ini kayaknya pertanyaan ini pertanyaan lanjutan ini. Mohon penjelasannya dari pasal 14 ayat 2 terkait agen pengadaan dan studi kasusnya gimana? Silakan Bu. Agen pengadaan. Ini pertanyaan yang mana Pak? Ini dari Undang Sulaiman Bu. Beliau minta penjelasan dari pasal 14 ayat 2. Terkait agen pengadaan. Agen pengadaan itu adalah salah satu pelaku pengadaan Pak ya. Contohnya saya rasa belum ada yang menjadi agen pengadaan. Karena agen pengadaan itu akan melalui beberapa seleksi yang akan diseleksi oleh LKPP. Jadi kalau menurut saya dengar dari teman-teman LKPP, agen pengadaan itu nanti akan terdaftar di LKPP Pak dan mendapatkan lisensi dari LKPP, gitu Pak. Karena itu bisa dari swasta, bisa dari pensiunan ASN, boleh Pak. Jadi tidak asal mereka mau buat agen pengadaan langsung menghubungi Pemda setempat, tidak Pak. Mereka harus dapat lisensi dari LKPP dulu. Iya. Kita lanjut ya Bu. Dari Pak Nur Ahmad Hidayat. Bagaimana cara membedakan jenis pekerjaan yang dilakukan berdasarkan jenis kontrak? Salah satunya untuk jenis kontrak lumsum, waktu penugasan, kontrak payung untuk jasa konsultansi. Silakan Bu. Ini di soal yang dari Nur Ahmad Hidayat. Pak. Jadi minta penjelasan kira-kira bagaimana caranya memilih jenis kontrak barangkali Bu. Nur Ahmad Hidayat. Saya belum lihat di chat ini. Paling di bawah Bu, paling di bawah. Bagaimana cara membedakan jenis kontrak yang dilakukan berdasarkan jenis kontrak, salah satunya untuk jenis kontrak lamsam, waktu penugasan, kontrak payung untuk jasa konsultansi. Ya. Contohnya ya, contoh untuk jenis kontrak, untuk membedakan ya, saya langsung ke contohnya. Lamsam itu diutamakan produknya ya, outputnya seperti perencanaan. Ya, untuk jasa konsultansi itu perencanaan. Jadi yang dibutuhkan itu keluarannya atau outputnya seperti gambar kerja, speknya, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan misalnya suatu bangunan, jadi hasil yang maksudnya apa yang dihasilkan oleh perencana itulah yang
yang dipakai, gitu Pak. Jadi lamsam itu satu pekerjaan yang lebih diutamakan outputnya. Selanjutnya untuk jenis kontrak waktu penugasan, contohnya untuk konsultan pengawasan Pak, itu dipakai untuk konsultan pengawasan. Jadi konsultan tersebut, penyedia tersebut mengawasi satu pekerjaan, kontraknya itu waktu penugasan. Jadi setiap harinya mereka ada absen, misalnya seperti itu. Mereka dibayar sesuai dengan yang ditugaskan, sesuai dengan kontrak, misalnya pekerjaan konstruksi 5 bulan, tetapi bisa diselesaikan 3 bulan. Jadi konsultan pengawas tersebut hanya dibayar 3 bulan. Jadi sesuai apa yang mereka laksanakan di lapangan. Itu. Lanjut lagi dari Rahmat. Ini kayaknya pertanyaan lanjutan ini, Bu. Dari Rahmat tanya, kenapa jasa konsultasi perorangan wajib menggunakan metode evaluasi kualitas? Silakan, Bu. Ya, untuk jasa konsultasi perorangan wajib menggunakan metode kualitas karena dia perorangan, Pak. Kita hanya membutuhkan NPWP saja, alamat jelasnya, tidak lagi ada SBU, tidak lagi ada surat izin yang lain. Jadi dibutuhkan yang jelas kualitasnya dulu. Kita lihat kualitas daripada orang tersebut, apakah bisa melaksanakan pekerjaan ini atau tidak, seperti itu Pak. Karena konsultan perorangan itu persyaratannya sangat mudah. Yang penting dia punya KTP, punya NPWP, dan punya sertifikat yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Itu saja, itu Pak. Sebelum kita lanjut ke kolom chat, mungkin ada yang ingin bertanya langsung? Tidak ada? Kalau begitu kita lanjut ya. Kita lanjut menjawab soal-soal di kolom chat. Dari Puat Hasan, Bu. Mohon penjelasannya terkait pengendalian kontrak dalam pengadaan barang dan jasa. Silakan, Bu. Ini sudah masuk di teknis, Pak ya, karena ini sudah pengendalian kontrak. Iya, siap, Bu, siap. Jadi kita lewat aja, Bu ya. Kemudian ini sudah di kolom chat ini sudah terjawab semua, Bu. Bagaimana? Apakah kita lanjutkan atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Silakan, Pak. Mumpung belum ditutup ini. Karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9.54 waktu Indonesia Timur. Ada. Oh, silakan Pak. Pak Amrin, silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pemateri yang terhormat. Saya masih bingung di kontrak jamak. Kontrak jamak, apakah batas waktu yang ditentukan dalam kontrak itu hanya 3 tahun? Kalau seandainya proyek itu yang nilainya miliaran-miliaran, apakah tidak bisa lebih dari 3-4 tahun atau 15 tahun? Mohon penjelasan pemateri. Ya. Terima kasih. Pak, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa hanya 3 tahun? Ya, karena disesuaikan dengan masa akhir jabatan wali kota atau bupati, Pak. Karena ini menyangkut penganggaran. Jangan sampai setelah 15 tahun atau setelah kepala daerah tersebut sudah tidak lagi menjabat, kepala daerah berikutnya tidak mau lagi menganggarkan. Seperti itu, Pak. Kenapa hanya dibatasi 3 tahun? Jadi itu sebenarnya memang aturan dari LKPP, aturan di perundang-undangan ini seperti itu, disesuaikan dengan masa akhir jabatan kepala daerah tersebut, Pak. Maaf Bu, kalau begitu seandainya kalau proyek yang nilainya triliun rupiah seperti tol-tol besar di Jakarta, jembatan-jembatan besar Suramadu, itu kan nilainya di atas triliun, Bu. Ya berarti itu Pak, karena kita di daerah dibatasi hanya 3 tahun, tetapi kalau pekerjaan yang besar seperti itu ada MOU dengan Menteri Keuangan, seperti itu Pak, dengan Menteri PU. Yang jelas pasti Menteri Keuangan sudah harus menjamin ketersediaan anggarannya, Pak. Kalau berdasarkan dengan kebijakan atau daripada Menteri Keuangan, bagaimana dengan Perpres yang sudah ditentukan?
PP 6 tahun 2018. Ya, kalau di Perpres itu memang hanya dibatasi 3 tahun saja, Pak. Jadi mungkin kalau menurut saya ya, mungkin dilihat dari pemanfaatan pekerjaan, maksudnya pemanfaatan pekerjaan tersebut. Memang memerlukan waktu yang sangat panjang, ya berarti harus ada hal-hal teknis yang sudah mereka pikirkan, Pak. Tapi kalau ya, terima kasih, Bu. Ya, memang batasnya 3 tahun. Tapi di daerah cukup 3 tahun saja ya, Bu? Iya, kalau setahu saya di Perpres memang hanya tertulis 3 tahun, Pak. Karena disesuaikan dengan jabatan kepala daerah. Ya, terima kasih Bu pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu yang lain, masih ada yang mau resen? Silakan Pak. Belum ada? Kita lanjut di kolom chat. Ini Bu dari Desi. Pada saat musibah corona ini, apakah Perpres 16 tahun 2018 masih bisa dilaksanakan sepenuhnya atau ada peraturan tambahan? Silakan Bu. Oh, baik, yang jelas pada COVID ini ada banyak surat edaran, ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP maupun oleh Presiden, tetapi yang jelas tidak keluar dari etika atau prinsip-prinsip pengadaan barang jasa, Pak. Pengadaan barang jasa, Bu. Walaupun aturan dari LKPP atau Presiden bahwa itu boleh penunjukan langsung atau apalah yang mereka keluarkan, tetapi pasti tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip pengadaan, karena setelah COVID ini berlalu akan ada audit dari BPK ataupun auditor-auditor yang lain. Untuk sampai itu gugus tugas pada saat pengadaan untuk COVID didampingi oleh Inspektorat dan BPKP. Ya, begini Bu, apa? Waktu sudah menunjukkan jam 10, apakah kira-kira kita masih lanjut atau bagaimana Bu? Atau mungkin sudah 2 jam? Masih ada satu ini Pak. Oh, ya, bisakah jaminan penawaran diterbitkan oleh bank atau harus diterbitkan oleh instansi tertentu? Jaminan penawaran sesuai aturannya boleh diterbitkan oleh bank atau diterbitkan oleh instansi penjamin. Itu boleh dipilih Pak. Boleh dipilih Ibu ya. Boleh. Bapak Bu, Rahmat. Pak Rahmat. Boleh dipilih Pak, karena aturannya tidak langsung menyebutkan bahwa harus bank atau harus asuransi. Boleh dipilih, boleh dari bank atau Sematika belum? Asuransi. Ya. Ini sudah di kolom chat sudah habis atau masih ada yang ingin bertanya langsung? Silakan Pak. Silakan Bapak Ibu, silakan. Mumpung gratis ini, silakan. Masih ada yang bertanya langsung atau sudah selesai? Waktu juga sudah menunjukkan 10.00 waktu Indonesia Timur. Mungkin kalau di barat sana mungkin baru jam 8. Tapi di timur sudah menunjukkan jam 10.00. Boleh di-share jam 8 di Bogor, Pak. WA saya. Ya, jam 8 di Bogor. Boleh di-share nomor WA saya, Pak. Nanti bertanya saja, boleh kita diskusi lewat Japri saja. Kalau memang malam ini tidak ada lagi yang bertanya. Iya. Barangkali ya kita sudahi diskusi kita malam ini. Kalau memang waktu juga sudah menunjukkan jam 10. Saya lihat juga di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan. Kemudian saya kasih kesempatan untuk resen. Saya lihat tidak ada lagi yang mau angkat tangan. Berarti kita selesai pertemuan kita malam hari ini. Jadi yang ingin sampaikan tadi, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Ica sebelum beliau menyampaikan materinya, bahwa bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengikuti sertifikasi, bahwa soal itu ada sekitar 90 soal, di mana benar salah itu ada sekitar 25 nomor. Poinnya 2, sehingga poin maksimalnya itu 50.
Kemudian pilihan ganda itu 55 nomor, poinnya 3, sehingga poin maksimalnya itu 165. Kemudian studi kasus 10 nomor, poinnya 4, sehingga poin maksimalnya 40 poin. Jadi total poinnya itu 255 poin. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan poin 167, maka Bapak sudah bisa mendapatkan sertifikat PBJ tingkat dasar. Barangkali itu penutup dari saya. Jadi kita atau mungkin Pak Kabak ada yang ingin disampaikan? Pak Kabak, Pak Wahid? Simak-simak aja, lanjut Pak Numan. Oh iya. Berarti saya tutup aja Pak. Oke. Oh iya. Kemudian sebelum saya menutup pertemuan kita pada malam ini, kami dari bagian pengadaan barang jasa Kota Tiropulauan menyampaikan terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ibu Ica. Ini sangat bermanfaat Bu bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti ujian sertifikasi tingkat dasar. Ini sangat luar biasa. Dan memang peserta kita juga ini Bu, ini banyak dari Jawa Bu. Banyak dari Jawa, tadi dari Pak Undang Sulaiman dari Bogor hadir juga. Kemudian ada beberapa teman lain. Kemudian ada juga dari lokal Maluku Utara. Memang partisipasinya cukup banyak Bu. Jadi saya mewakili teman-teman di bagian pengadaan barang jasa menyampaikan banyak terima kasih atas perkenan Ibu Ica untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Begitupun narasumber-narasumber yang lain yang berkesempatan hadir dan menyimak kegiatan kita pada malam hari ini. Saya mewakili bagian pengadaan barang jasa juga menyampaikan terima kasih atas atensi bapak-bapak semua untuk tetap eksis di pertemuan kita ini. Kemudian terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, partisipan, serta tryout kita pada malam hari ini. Ini malam sangat luar biasa. Walaupun mungkin besok pagi kita akan mengikuti apel pagi jam 8, tapi saya lihat bahwa bapak, ibu-ibu masih tetap eksis mengikuti diskusi dan pembahasan soal kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran bapak ibu semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Indra. Terima kasih Pak Numan selaku moderator dan juga kepada narasumber kita Ibu Ica yang sudah menyampaikan paparan materinya. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung pertemuan ketiga ini. Dan Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan sebelum kita keluar dari ruang Zoom ini, mohon bagi yang belum mengisi absen, dipersilakan isi absen. Karena itu juga penting untuk penilaian materi dan kelangsungan kegiatan kita ke depan. Untuk materi yang dipaparkan tadi, insya Allah sebentar kalau sudah siap kami akan share di grup WA. Dan untuk video mungkin kita masih menunggu prosesnya, jadi kemungkinan untuk video besok seperti biasa. Besok paginya baru kita share di link Telegram. Dan bagi yang belum bergabung, nanti saya bagikan linknya di grup WA lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita pada malam ini. Dan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Indra. Untuk pertemuan ini sebelum kami akhiri, mungkin ada yang ingin memberikan masukan Pak, Bapak Ibu yang sudah 3 kali pertemuan dengan ini, ingin memberikan masukan kepada kami terkait kegiatan ini, sistemnya. Pertanyaannya jangan ke materinya, tapi ke sistem yang kami laksanakan ini, ke model pertemuan ini, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami selaku panitia pelaksana. Dengan senang hati akan kami respon. Kalau bisa kami laksanakan, kami bisa laksanakan. Kalaupun belum bisa, mungkin kami akan tampung dan akan kami tindak lanjuti di kemudian hari. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau memberikan masukan terkait kegiatan kita pada. Assalamualaikum Pak Indra. Pak Indra, assalamualaikum. Silakan Pak Amrin Umasugi. Pak, mohon maaf Pak. Saya mau tanya. Ya. Menjawab soal pretest tadi, saya sudah
jawab dan saya sudah kirim, tapi di daftar itu pretest itu nama saya tidak ada, Pak. Oh iya. Mungkin pada saat pengiriman mungkin ada sedikit gangguan jaringan sepertinya Pak Amrin. Tapi tidak apa-apa Pak. Ya. Untuk soal pretest nanti kita coba perbaiki lagi. Mungkin ada kesalahan di sistem atau jaringan karena kita tahu bahwa di Maluku Utara ini belum sebaik yang di luar Maluku Utara gitu. Iya betul Pak Indra. Oke. Nanti insya Allah. Ya. Dari nama di daftar pretest nggak apa-apa toh Pak? Tidak apa-apa Pak. Ini bagian dari persiapan kita untuk melaksanakan materi Pak. Oh iya, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan usulan Bapak juga akan coba kami diskusikan. Mudah-mudahan ada solusinya buat yang pretest tapi tidak muncul. Silakan Bapak Ibu yang lain. Sudah tidak ada? Baik. Satu lagi, Indra. Oh siap, mangga Pak Undang Sulaiman. Semuhun ya, semuhun bahasa itunya apa ya? Ya silakan. Ya, kapan jalan-jalan ke Bogor gitu? Insya Allah ada rezeki pasti jalan Pak. Ya. Oke, ditunggu di Bogor ya. Siap. Satu lagi informasi kalau seandainya ada terkait dengan pembahasan ataupun pelatihan ataupun belajar bersama tentang Barjas, boleh Pak info melalui grup gitu. Ya, kami sangat senang sekali. Insya Allah grup ini kalau memang memberikan manfaat untuk kita lanjutkan ke depan, ya akan kita upayakan untuk terus lanjut. Saya juga tidak mengharapkan bahwa grup ini kemudian bubar dengan berakhirnya semua tahapan pembelajaran kita di sini gitu. Kalaupun memang ini bisa kita teruskan, berarti kita lanjutkan. Pak Indra, satu lagi. Itu saya tertarik juga dengan resume dari Bu Aisyah itu, Bu Ica. Bagus itu kalau rangkum untuk semua, sehingga kita mempermudah untuk menghafal ataupun melihat langsung ke buku Perpres gitu. Itu luar biasa kalau diinfokan gitu ke kita, bagus juga itu. Ya, semua materi nanti kita share di grup Pak. Apa yang kita sampaikan kita sampaikan juga. Ya, termasuk rekaman video pada malam ini. Oke. Siap. Terima kasih. Ya. Baik, kita batasi dulu. Mungkin karena di Bogor masih jam 8. Ya. Sore. Hasil pretest di share dong. Hasil pretest di share. Siap. Nanti sebentar usai pertemuan ini kita komunikasikan ke Pak Kabak dan kita share semua. Ya. Baik. Kita tahu mana kita salahnya di mana, benarnya di mana. Iya. Hasil pretest itu ya materi yang kita bahas malam ini, Pak. Jadi Bapak mungkin sudah bisa ukur tadi hasil pretest dengan pembahasan kita tadi. Ya, Bapak Ibu semua yang berada di zona waktu Indonesia Barat mungkin masih sore, di tengah dan timur sudah beranjak ke malam dan semakin larut karena besok juga hari Senin. Mungkin kita tidak bisa berlama-lama. Seperti biasa kita akan masukkan terlebih awal. Dan kita akan akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabak. Mantap. Terima kasih. Saya kasih mati sudah. Siap. Izin lab ya, Pak Indra. Siap, siap. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam untuk teman-teman semua.